Jaminan tidak Terus, ya. tapi berbulan estan yang gue istiqosa kan dia terpaham. Dapat ya. Betul, karena dia mendingan di situ lah. Anak dagangan yang nggon prostitusi ayo malah. Sengape zino seger dadi ra seger kok ora mungkin. Ya tetap artinya tetap itulah, tetap ada yang diuntungkan kan enak aja. Lu ya hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubba faqat farakal ijma, dia menentang ijma. Wa dzalika batilun min wujuhin katsirah. Hadwa anal insana yantafi'u bi du'a'i ghairi wa huwa intifa'un bi amalil ghairi. Misalnya saya juga diuntungkan doanya Said Abdullah ini, berarti kan diuntungkan oleh amalnya orang lain. Ya kan? Kamu gara-gara gaet kan orang nyari uang jual Tegal, jual sawah, kamu tinggal menerima kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena menunjukkan makom Nabi apa? Nabi Khidir. Ya enggak jelas. Enggak jelas validnya. Tapi dia enggak cerita Bu, kalau itu enggak jelas validnya. Ada makan mubarak. Obat ya sedikit-sedikit. Jadi mulai. Saniya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasfa'u li ahli al-mauqif fil hisab. Jadi ketika kita disyafaati Rasulullah, ya kan kita ada ikut ngamal. Yang punya kapasitas itu kan Rasulullah. Yang punya kedekatan luar biasa dengan Allah itu kan Rasulullah. Yang punya makam khusus ya Rasulullah. Kita ada ikut-ikut, tahu-tahu dapat. Namanya kan intifa bi amalil ghaib. Ya kayak sekarang lah misalnya kita kenal Jawa, kemudian datang ke sini. Ono sing salam tempel, ada yang ganggu macam-macam. Ya, karena akibatnya lah kira-kira. Padahal nggak niat begitu. Orang nggak usah sombong lah kalau hanya memanfaatkan amalnya sendiri. Jadi kita dapat berkahnya Habib, dapat berkahnya para ulama, berkahnya orang lain. Ya sama, yang dekat Allah itu kan Rasulullah. Kita nggak dekat nggak apa. Tahu-tahu di mauqif itu dapat syafaat. Dan itu amalnya siapa kalau nggak amalul ghair? Ini jadi intinya Sayyid Muhammad memastikan bahwa kita ini butuh amalul khair. Jadi anan nabiyya yashfa'u li ahli al-mauqif fil hisab, tsumma li ahli al-jannah fi dukhulha, tsumma li ahli al-kaba'ir fil khuruj minan nar. Wa hadha intifa'un bi amalil khair. Lagi sariswa anna kullu nabiyyin wa shalihin lahu syafa'atun. Wa dzalika intifa'un bi amalil khair. Lalu kemudian semua habaib, semua orang-orang saleh, semua kiai punya hak apa syafaat. Dan itu objeknya yang mendapat itu kan gak melok ngamuk sebenarnya. Ora melok wiridan, ora melok tahajud, ora melok ke daftar wali, tapi ngerti-ngerti kok melok diganting. Rabiwa annal malaikata yad'una wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ya wadhalika intifa'un bi amalil khair. Nah ini berarti dalil kalau banyak orang muda mau sunduk. Ini pentingnya ngaji. Ini kutuban Sayyid Muhammad. Jadi kan malaikat itu kan mendoakan kita semua. Terus kita untung, doanya malaikat kan masmu, makbul. Bahkan makanya orang-orang mukmin, kok sedang tidur, kok sedang jagungan gak jelas begini. Sebenarnya dengan mukmin saja sudah untung, karena meskipun kita sedang tidur, sedang jagungan gini, ada malaikat yang bagian apa mendoakan kita. Apalagi hilakut dzikri itu ya, apalagi hilakut dzikri. Yang sampai malaikat yang agak-agak hasut saja gak didengar kan. Dan itu ada malaikat tukang nyatet amal. Ada orang datang terlambat, tulis itu dapat rahmat. Enggak, ini datang enggak niat ngaji tapi nyari apa? Temannya. Tapi ini bukan malaikat papan atas, yang malaikat biasa. Enggak, jangan tulis dapat balong, dia datang enggak niat apa? Ngaji. Tapi sama Allah nyatanya humul qaumul la yasqa fihim jalisuhum. Kata Allah, enggak gitu cara berpikir, wahnya ikut nimbrung ya dapat lah. Jadi ini meskipun banyak yang enggak jelas ya. Ya kan Gaib juga masuk. Gaib. Ya ngerti. Ini ziarah para nabi. Udah itu mergawe. Ya ikut kan aja. Jadi kalau malaikat yang agak hasad kan mesti gitu. Kira-kira kan gitu. Ya jangan. Ini enggak ziarah nabi, mergawe. Tapi kata Allah, sudah tulis saja. Itu aja kok repot loh. Tapi malaikat yang agak hasad gini itu hanya hasad lughatan, ya jangan salah paham. Tapi mesti ada. Itu melahirkan sentimen. Sentimen itu kadang penting supaya ada konfirmasi. Jadi kan di hadis itu diceritakan ada malaikat yang usul supaya itu nggak ditulis pahala karena nggak lihat apa ngaji. Tapi barokahnya itu malah ada jawaban hum al qaumul la yasqabihim jali. Jadi malaikat
didesain protes, didesain kayak hasud itu bukan dengan makna hasud yang kita alami, tapi hasud dengan makna supaya terkonfirmasi. Kayak tadi qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ini qalu ataj'alu fiha, ini kan seakan-akan protes. Tapi barokahnya protes itu terkonfirmasi. Yang bener aja Gusti, masa rai-rai gitu jadi. Paling repatusannya yang utang nggak jelas. Orang kan manusia kan tukang ge goro-goro tadi. Ya barokahnya protes itu kita tahu. Ternyata kepemimpinan kita digugat malaikat. Jadi mau pede-pede banget ternyata kepemimpinan kita digugat malaikat. Malaikat itu orang besar. Iya. Termasuk makhluk yang besar. Iya. Walaupun itu tidak malaikat papan atas kayak Jibril, Mikail, karena beliau yang akabirul malaikat itu kan adabnya bagus. Ini malaikat kebanyakan. Kalau malaikat, makanya kata tafsir Qurtubi, ini malaikat kebanyakan. Awamul malaikat, karena khawasul malaikat itu tidak pernah protes sama Allah. Tapi barokahnya protes itu kita ngerti. Ternyata kita mimpin dicurigai itu malaikat. Dan repotnya lagi, kadang ya benar malaikat itu. Coba reputasi konflik di Irak, reputasi konflik di beberapa negara. Apa coba reputasi manusia? Wais ikut timah. Ya benar. Ya meskipun protes itu salah dengan makna gugat Allah, tapi kan dengan makna faktual kan terjadi. Gitu. Hanya katanya kan reputasi malaikat itu wais ikut timah. Ya kan dia mensewu Irak, kita dulu ngalamin pemberontakan dulu, macam-macam lah di semua negara. Ya sebut simak kan. Iya, jadi salah di protesnya, tapi kadang benar di faktualnya. Tapi protesnya tetap salah sama Allah. Rabiuha annal malaikat yad'una wa yastaghfiruna liman fil ard wa dzalika intifaa'un bi amal. Ya jadi kalau stajinan foto kan bisa dibawa pulang bagi naskah-naskah ini tadi kan. Enggak di foto udah ketemu amin. Khamisuha annallaha ta'ala yukhriju minan nari malam yaf'al khairan qattu bimahdi rahmati. Wa ada intifa'un fi amali amat bi ghairi amalihim. Ada saja orang-orang yang enggak pernah melakukan kebaikan tapi hanya punya modal iman ya tentu. Ya akhirnya masuk surga coba bawa apa dia enggak. Nah, gue pidato orang amal lah. Kita balik untuk dua ngamal. Wajib zakat itu apa? Profesi. Zakat profesi. Anna auladal mukminin yadkhuluna al-jannata bi amali abaihim. Ya kan misalnya para habaib dijamin oleh Allah itu kan melihat Rasulullah SAW. Para cucu-cucu kiai soleh, alim, wali di surganya papan atas, harusnya kan cucunya itu kelas C aja sudah mendingan. Gara-gara amalu abaihim ikut kelas A misalnya. Yang disebut walladzina amanu wa taqaddum dzurriyyatuhum bi imanin al-haqqana bihim. Ayat itu lain melihat surganya tidak mungkin kelas-kelas atas banget. Gara-gara cucunya pakai mukotem. Misalnya seperti itu kan kalau melihat malang tanyanya itu waduh. Ya suwargo tapi kan ya suwargonya mertua ya. Tapi barang melihat pakai apa? Mukotem. Boleh imbau kan masih. Nah, kira-kira kan gitu. Makanya ini kan walladzina amanu wa taqaddum dzurriyyatuhum bi imanin mesti al-haqqana bihim dzurriyyatuhum wa ma alasnahum min amalihim. Biasanya orang-orang yang harusnya surganya kelas D, kelas C, gara-gara mbahnya di kelas A, di-upgrade. Kayak kamu. Sebetulnya itu hanya gaet, ya. Gara-gara kerja di kedutaan, tidurnya di kedutaan. Dia ada wakil Indonesia, ya. Wakil nasibnya dirinya sendiri. Ini faktual. Kan yang wakil negara itu duta besarnya, dia kan wakil dari kepentingan dirinya sendiri, nyari makan. Yang wakil negara kan duta besarnya, yang dia kan wakil dirinya sendiri. Gara-gara ikut ya. Diuntungkan oleh keadaan. Nah, itu kan intifak bi amalil. Yang punya prestasi duta besarnya tapi gerbangnya ini. Iya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu bawa orang aneh-aneh terus. Tapi setiap beliau kesini mesti ngaji. Karena kalau ada kitabnya, suatu saat saya nggak ada atau lupa beda ya. Kan ada muktamadnya kan, ada
Hanya misalnya ada tadi yang kayak kita dengan ada penggugat. Sebenarnya kita nggak peduli ya sama penggugat. Wala khaufun ala matala. Tapi kan lebih nyaman kalau ada apa? Referensi ada kitabnya lebih nyaman. Ya tadi ya jadi anak auladal mukminin yadkhulunal jannah bi amali abaihim. Kan cerita itu nyata kan. Ada orang sudah preman sudah apa? Tua-tua tobat. Ternyata setelah tobat itu diketahui mbahnya dulu wakaf tanah untuk masjid. Efek dari amalnya mbahnya tuh ya. Sudah dohirnya sudah nggak ada harapan dia anak cucunya yang nakal, tahu-tahu ya kembali. Karena Allah melihat reputasi mbah-mbahnya. Itu kalau di kitab Sayyid Muhammad yang lain diterangkan itu ketika ada ulama ini yatimen itu punya kanzul laguma. Itu dipertimbangkan Nabi Khidir, padahal anak kecil kan nyuwun sewu kan belum punya prestasi amal ya namanya anak kecil. Tapi Nabi Khidir nyuwun sewu sampai manitiani. Cara Madura direwangi kangelan khidmah. Nabi Khidir yang tadi yang makamnya dijual ini. Makom tapi makom bahasa Arab ya. Tempat singgah, bukan madfun, bukan kuburan. Bukan itu Nabi Khidir alasannya kenapa kami membangun itu amal jidar wakana abu huma jadi nak rewangi ini aku dulu bapak ya kan terakhir pertimbangannya kan wakana abu huma saya melihat cucunya Mbah Mun sebenarnya saya tidak pernah ngaji misalnya sama cucunya Mbah Mun jadi kita hormat karena kita ngaji sama mbahnya sama habaib ya gitu karena habaib itu ya kita tidak punya urusan ilmu kadang-kadang tidak punya urusan bapak kan melihat fakir muqaddamnya, melihat Sayyid Abdurnya, terutama yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat apa indukannya kira-kira melihat apa. Yang kayak Tuhan itu pertama di Umar hasil mubalak warisan. Ini Pak amalin. Aku lain nakal ya, sing didol ya ilmuku ya. Jadi sebetulnya pertama dia punya rumah kan ya ada hasil amalnya sendiri. Ya wayu ya pasti orang wayu. Ya pertama ya warisan ya. Sesuai hasil sendiri. Malah hasil sendiri itu malah begini wayu. Orang rumah tuh ada selera yang lain. Ada selera yang lain. Ya sudah jelas ya. Jadi di mana-mana itu kita tidak mungkin hanya mengandalkan amal kita sendiri. Tapi terus sama sih ingat dawe bangun ini dengarkan betul. Tapi dia hak itu dawe Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu dawe Allah, maka tetap harus ada masa. Masa itu apa? Misalnya kita intifa bil habaib, mendapat manfaat maksudnya, bukan intifa yang negatif. Itu mergono mahabbah. Kita untuk syafaatin Nabi, mbok pira kadare kamu berkontribusi yaitu dua iman, meskipun adnal iman. Iman yang mau miskola apa? Darah. Sama mbah-mbah Anda manfaati Anda itu minimal dua iman kan nggak ngefek solehnya mbah-mbah jenengan kalau iman saja nggak punya ya, maksudnya dari bangun lah nyuwun sewu bedanya kalau nyuwun sewu Wahabi kan terus padamnya di semua sisi amal tapi kalau NU seakan-akan hanya butuh amalnya orang lain nah ini tengah-tengah madhabnya bangun tengah-tengah ngendikane yo wali salih insani lama saya senajan tuh biro kadari yo urun gitu hanya insan ini sendiri urun ya misalnya suka habaib nggak bisa amal kayak fakir muqaddam ya urun mahabbah itu. Misalnya kita tidak mungkin ngamal kayak Bambun, tidak mungkin ngamal kayak Basim, ya urun ikrar kalau beliau orang-orang soleh lah ya maksudnya supaya ada unsur masa ada dognya, ada dognya, ada rasa. Jadi artinya yang penting tetap benar gitu bahwa semua kita dapat itu kan ada masa meskipun dengan qadrun sing adnal qadri yang paling minim gitu ya jadi. Tapi misalnya benar kubu mereka kalau tidak bisa manfaatkan amal orang lain ya repot. Sampai kita tidak bisa masuk surga karena amal kita paling adil paling rendah. Ternyata orang yang paling rendah dapat syafaat Rasulullah. Diarani ngamali wong liya dia urun tadi urun iman. Tapi tetap ngamali wong liya iman yang adnal iman ini kan jane ora cukup lah juga dapat. Butuh tiket itu kan. Ini menurut saya yang dijawakan bangun tengah-tengah nanti. Ya tetap ba'ali salid insani illa masa'a tapi ya tetap butuh orang lain dan tapi misalnya kan nggak mungkin kan masa barokatul habaib kepada orang yang mensewu duduk ahli bait ya kan ya tidak lucu Bapak masuk barokatul kiaiin sama orang yang duduk kiai
Tentu barokah ini pada orang yang punya adnal mahabbah. Syukur-syukur nggak adna ya, tapi yang tetap lumayan ya yang punya apa? Adnal apa? Mahabbah. Mahabbah yang paling rendah sekalipun. Misalnya mahabbah paling rendah itu ya nyalami template enggak, dukung enggak, tapi dia menghindari mencibir, menghindari mencaci. Ya menghindari mencibir, mencaci. Kan gitu kata Nabi. Ya sudah kalau nggak bisa berbuat baik sama orang lain, takufus syarroka anin nas. Penting kamu tidak mengganggu orang lain. Nah ini menurut saya sudah adnal mahabbah. Kalau kamu di tonggo atau salam template atau ngirimi berkat, tapi ora tahu ganggu kan wis lumayan kan. Ya kan sudah. Ya memang terakhir kan urutannya sudah bisa semua ya takufus syarroka anin nas. Faidah sodaqatan minka ala nafsi. Teruskan ya. Sabiuha anna Allah Ta'ala fi kisatil hulamin yatimin wa kana abuhuma sholihan fantafa'a bi sholahi abihima walaysa huwa min sa'yihima. So, Nabi Khidir itu ngurusi dua hulam ini, apa prestasinya dua hulam ini untuk Nabi Khidir? Mulang nggak pernah, jajan nggak pernah, ya jelas ya. Saminuma annal mayit yantafi'u bi shadaqati anhu wa bil itqi binasi sunnah wal isma wa huwa min amalil ghaib. Misalnya ada mayit yang sodakoh itu anaknya tidak pakai warisan, kalau pakai warisan kan masih nyuruh sewu, masih amalnya dia. Tapi pakai amalnya, uangnya sendiri dari yang mensodakohi. Itu kan anal mayit yang tafi'u, padahal dia sudah tidak bisa sodakoh. Tasiuha anal hajjal mafrud yaskutu anil mayit bi haji walihi binasi sunnah. Nah ini paling meyakinkan cara ini itu menurut saya dalil ke-9 paling meyakinkan secara fikih bahwa intifa'un bi amalil ghaibi. Saya belum haji, dengerin ya, saya belum haji terus mati dalam keadaan tidak punya warisan. Seorang lagi sudah mati tidak punya keadaan warisan. Terus anak saya berinisiatif menghajikan saya. Rodo kajian mana ya? Itu nanti saya ya itu hajan wa mu'tamiron. Nanti saya ketemu Allah dalam status sudah haji, sudah umroh karena sudah dihajikan anak saya. Itu binasi sunnah wal ijma', berarti kan saya ikut untung aja. Gitu juga kalau menghajikan orang lain. Kan Mesir itu kan ada orang perempuan tanya imro'atun min khas'am ya Rasulullah, ini bapak saya gini-gini sudah tidak mampu haji gini-gini, apa saya boleh menghajikan dia? Nabi bikin analogi, kalau orang tua kamu punya utang, yang nyaur kamu cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, kan butuh yang utangi kan di sahur ya. Sing nyaur yang utang, wong liya butuhnya ke sahur kan. Ya kan misalnya toha diutang terus di sahur santrinya atau muhibbinya kan, bagi yang ngutangi kan enggak masalah kan. Sementing sahur kebayar kan gitu. Makanya Nabi ngintikan laukana ala abiki denun faqadaitihi, apa itu cukup ya Rasulullah, sudah ambil saja seperti itu. Tapi apapun itu kan dia yang tidak haji, dia yang tidak nyaur, tapi ikut untung dengan amalnya orang lain. Dan intinya saya Muhammad sekian argumen menunjukkan betapa orang itu pasti intifa fi amalil khair. Cara aku oleh sombong contohnya ngene lho, sing iso ngaji ku kan aku misalnya stoha melok parah. Makan gak mungkin contoh itu darah sombong. Itu faktual. Sama kamu kesini kalau tidak sama itu lah Barno. Jadi gini intifa di amalnya. Itulah tak hormati ya, ngerti-ngerti ya dulu Kanjeng Nabi. Beliau sendiri niatnya jalan-jalan ya. Nah ini menurut saya yang ke-9 ini paling luar biasa. Soalnya luar biasa itu sesuatu yang dibakukan di fikih, apa? Ya semuanya tadi luar biasa, cuma kan luar biasa yang mungkin versi non fikih. Kalau ini kan dibakukan di fikih, bahwa ya di ketentuannya fikih annal hajjal mafrud, haji yang fardu sekalipun yasqutu anil mayyit bi haji walihi binasis sunnah. Nah ini ya bahwa intifaun bi amalil ghaib. Sudah ada ikut haji ya, sama sekali tidak haji, tahu-tahu Bu Isa hajar sama tamiron, tahu-tahu dia nanti sama seperti Nun Sewu, anak-anak yang hafal Quran itu nanti kan kul bisa walidahu tajan, orang-orang yang punya anak hafal Quran tahu-tahu orang tuanya ikut terhormat. Bahkan ketika dipasangi mahkota dia kaget, ya Allah dengan apa kau dapat mahkota orang-orang Quran, padahal dia sama aja ada hafal. Kata Allah karena anak kamu ininya tetap ada. Loh, di bab mukallaf anak itu orang lain, perlu dicatat loh ya, jangan kamu protes, tapi itu kan anaknya, keliru kamu. Di bab fikih, di bab mukallaf itu anak itu orang. Artinya anak wajib sholat meskipun orang tuanya sudah sholat.
Kan sudah mandiri kan artinya dihitung orang lain. Kan buktinya tadi misalnya iya kan sudah balik kan dihitung orang lain. Bapaknya sholat kan nggak cukup, anaknya nggak perlu. Makanya Imam Ghazali kalau ada orang terlalu percaya nasab, nak Gus orang ngaji ngandal apa nasabnya bapak. Gus iku kon ramangan, kan bapaknya wis mangan. Ekstrimnya Imam Ghazali. Ekstrim. Jadi dene osla aku serasa mangan. Bapakku wis. Bapakku wis mangan. Lah ning bab ilmu kok ngono la ta'ala wis serasa belajar mbahku wis ngomong ngalim. Lah iku buktekno ning fisik. Kira usah mangan bapakmu wis mangan. Anak diterusno. Bapakmu selamilan kira usah. Ribet nanti terus. Artinya tetap semua itu harus ngamal sendiri. Karena di bab seperti ini anak orang tua itu orang lain. Maksud saya membela Sayyid Muhammad jangan diprotes. Lu itu kan anaknya, bukan orang lain, tidak bisa di bab fikih itu. Ke seorang lain. Karena sama-sama sudah mukallaf itu. Terus mana ya? Katanya ini disuruh baca ya? Yang baca itu apa ini? Terserah apa ini. Baca bentuk baru ke asli. Makliru tak mamuk. Ashiruha annal hajjal manzura haisu ma'azura yasfitu ayat bi amali ghairi binasi sunnah. Nadanya gini. Wa huwa intifa'u bi amali ghairi. Ya beda nada Madura itu. Terus. Hadi asyaraha. Mudafila. Hadi asyariha. Kalau saya tadi karena ada asar mabni. Karena mabni ketika adat murakkab. Kalau ada gitu. Bisa. Sepertinya kan. Beda hati asar dengan ada asar. Ketika dimudafkan. Ya beda hati asar. Hadi asyariha. Ya terserah kamu. Hadi asyariha annal Madinah allati kana sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta qada dainahu Abu Qatadah wa qada dainal akhar ala ibni Abi Thalib in ta'afa bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyandat ini. Gara-gara hati. Wa baridat. Apa? Wa baridat. Ada itu. Wa barat. Ya enggak tahu kamu. Wa baradat jildatuhu bi qada'i dainihi wa huwa min amalil ghairi. Jadi intinya itu ada mayat punya utang. Itu panasnya jasadnya itu Rasulullah kan tahu. Ulang lagi, panasnya jasadnya karena punya utang Rasulullah tahu. Dan ternyata ketika disaur orang lain langsung berida. Artinya yang nyaur padahal orang lain. Tapi ternyata ngefek di mayat itu terus jasadnya adem. Terus Rasulullah juga bersabut nyolati. Intinya padahal yang nyaur orang lain. Bahkan Nyon Sewu tidak waris ya. Abu Qatadah itu tidak ada hubungan apa? Waris. Sani asyariha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi Samina wa ta'ala. kalau ada asara salah satu kan terkena agak idofa murakkab. Kena mudah ya. Iya, kalau ini terkena mudah sih. Sani asyariha anna Nabiy sallallahu. Tapi kalau kamu balelo ya tidak apa-apa. Coba saya jadi kalau ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni fathah karena dihitung murakkab. Nah sehingga kalau murakkab itu bentuknya kayak isimnya la, kayak la haula wala quwwata. Jadi kalau sudah didesain mudah itu ketentuannya itu menurut kita, lalu menurut jenengan itu. Dan lihat kepada domainnya. Oh, ya sudah mulai sadar. Tadi dirasani asyara tanpa dimudahkan kepada isim domir. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ayo ganti-ganti ya sumpah lah. Ganti konco salah. Dia ngongkon tapi hasud. Sing salah orang. Sami asyariha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liman shalla wahdahu qala liman shalla wahdahu ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu faqad hasala lahu fadlul jama'ati bi fi'lil ghaib. Ya, jadi kalau pas ada orang sholat sendiri kata Nabi siapa yang mau bersedekah ke orang ini jika ada orang lain mau makmum berarti statusnya langsung jamaah padahal kamu tetap sholat sendiri ya. Artinya kamu sholat itu demi diri kak. Sampai apa ya? Monggo Pak Benyamin benar.
Salah. Ikut sebelah kan sana. Ya, betul. Monggo. Salah, monggo. Udah ketemunya. Ya, saya ulang lagi ya. Seseorang sholat itu kan dirinya sendiri. Saya ulang lagi. Dan itu pahalanya satu. Tapi gara-gara kata Nabi, adakah orang yang sedekah dengan orang ini, kemudian di orang itu jadi makmum. Gara-gara orang ini pahalanya jadi 27. Hanya 27 itu kan disebabkan orang lain. Dia tetap intifak di amalil. Salitu asyariha annal insana tabra'u zimmatuhu min tuyunil khalqi idza qadaha qadin anhu wa dzalika intifa'u fi amalil badan. Nah, jadi seperti mayit punya utang, itu kan berat di hukumnya Allah, itu kan berat sekali. Tapi nanti siapapun yang nyaur, itu mayit ini menjadi terbebas dari utang. Padahal mayit ini sudah ada ikut nyaur. Berarti terjadi intifak di amalil. Berarti tetap diuntungkan oleh amalnya orang. Jadi supaya itu Mas Toto, enggak ada klaim bahwa orang tuh enggak bisa manfaat dari amalnya orang, enggak mendapat manfaat dari amalnya orang lain, itu keliru. Itu dari sekian dalil yang disebutkan Imam. Tapi kalau contohnya banyak kan lebih meyakinkan. Ini bisa menentang Wahabi. Gak boleh kebencian. Kalau ngaji saja. Di kampung banyak wahabinya. Ya karena kiainya yang sunni. Terus. Rabi'ah syariha annaman alaihi tabi'atun wa madzalimu. Tabi'at. Annaman alaihi tabi'atun wa madzalimu idza halala minha saqatat anhu. Wa hadza intifa'un bi amalil ghair. Jadi misalnya saya punya utang di Abdul 1 juta. Ya saya ulang lagi, saya punya utang di Abdul 1 juta. Kemudian saya minta itu dibebaskan. Terus ya dua secara legowo aku tak ibrahkan, tak bebaskan. Dong, ketika dibebaskan sebetulnya saya kan tidak nyaur. Iya. Tapi oleh Allah tetap utang saya dianggap lunas. Padahal hakikatnya saya tidak nyaur. Nah kenapa dianggap lunas? Karena ada kebaikan orang lain. Artinya saya intifak di amalil. Jadi pentingnya contoh itu orang semakin yakin bahwa iya kan? Iya. Dia kan tidak nyaur, mau modal di Sepuro. Kebetulan di Sepuro. Tapi yang namanya utang itu kan suksesnya harusnya setelah dibayar. Jadi gara-gara diebrokkan. Kisos juga ya. Ya kisos juga sama. Padahal ketika ini ngebrokkan, ini kan kebaikannya ya itulah, bukan kebaikan saya. Tapi saya ikut terbebas dari utang tanggungan. Nah, itu pentingnya contoh banyak ya supaya terus sanggas. Khamis wa asyariha anna jara as-salihah bihi yantafi'u fil mahya wal mamati kama jaa fil athari wa hadha infa'un bi amalil ghair. Ya itu masyhur kan, orang yang baca ayat kursi, misalnya ini contoh yang ada, orang yang baca ayat kursi di malam itu efek ayat kursi tadi arba'ina daron dari ada sekitar 40 rumah itu ikut aman dari apa. Jadi padahal yang soleh satu. Begitu juga misalnya ada satu kampung mau diazab Allah karena bejat semua. Nanti ada orang soleh satu yang sujud atau orang soleh satu yang wali. Ini mau dikhosfu, mau dilikuifaksi, ini yang dipertimbangkan Allah. Padahal yang lainnya mungkin menjauh tetap mabuk, tetap macam-macam. Jadi gara-gara ada makhluk nazarillah. Nah, sama kayak ayat wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fi. Sebenarnya mereka fusaq semua misalnya. Tapi gara-gara ada mahallun nazarillah, yaitu ada wa anta fi, semuanya tidak kena azab. Ya kira-kira sama lah dengan mirip-mirip laula rijaun ruk'un laula bahaimu ruk'un wa rijal apa laula sibyanun ruddaun wa rijalun ruk'un wa bahaimu ruk'un nasukafna alaikumul azaba sabba. Jadi Allah melihat penduduk gini ini fama kotom, Allah benci sekali karena banyak yang mabuk, yang zina, yang korupsi, yang macam-macam. Kemudian Allah memutuskan mau mengadab mereka. Tapi setelah dilihat mau ada anak-anak kecil yang masih ada anak-anak kecil yang mendadak ibunya, terus ada hewan-hewan yang bertasbih, terus ada banyak orang yang masih sujud, adab ini diurungkan. Nah, padahal ketika orang-orang fasik tidak kena adab itu kan tidak amal mereka istighfar gak mau, tobat gak mau, bahkan terlintas tobat saja enggak. Tapi ya, mereka enggak kena adab karena ada yang soleh. Dan yang soleh ini orang lain. Nah, ini namanya berarti intifaun. Ya. Kamu baca berapa tadi? Enggak, berapa item tadi? Berapa poin? Poin 1 2. Wa hadi asyariha sama Sani asyari.
Sadisu asyariha anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim wa fil haqiqah lam yakun minhum wa lam yajzi dzalika ma'ruf. Kemarin tadi ya, ada halaqatul dzikri, semuanya ikut zikir betul, terus ada orang datang ke situ hanya nyari temannya. Makanya ketika ini dapat pahala, ini malaikat enggak terima, ini datang enggak ingin zikir. Malah kenapa dapat pahala? Kata Allah, al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang ini tempat zikir seperti ini siapapun akan dapat untung meskipun tidak ikut zikir. Nah, ini yang diceritakan Sayyid Muhammad diredaksikan anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim. Kalau ada yang baca yarhamu ya berarti welas sapa Allah bihim dengan ahli dzikri wa fil haqiqah lam yakun minhum, karena datangnya sudah tidak ingin ikut zikir tapi nyari teman di situ. Nah, terus walam yajlis lidzalika ma'hum, datangnya pun bukan karena niat ingin istighosa, tapi tadi mungkin nyari pekerjanya yang sedang ikut zikir atau nyari bal ja'a li hajatin aradat lahu wal a'mal binniyat faqad intafa'a bi amali ghairi. Terus saat bisa asyariya fi sholat alal mayyit wa du'a ala fi sholat intifa'un lil mayyit fi sholatil hayy alaih bahwa amaluhu. Contoh paling top ya termasuk ini sholat mayyit itu. Hanya banyak mayyit diampuni Allah karena yang mensolatkan. Berarti kan dia dipertimbangkan Allah untuk dimaafkan berdasar amal orang lain. Ya, jadi barokahnya ngaji ini kamu tahu apa beberapa argumentasi madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa kita ini mesti intifa bi amalil. Nabi ya betul yang dikatakan dawuhnya Bang, tapi jangan terus kamu memanfaatkan amal, kamu harus punya adnal amal ya. Apa adnal amal? Misalnya sihatus syafa'ah. Minimal kamu punya iman. Misalnya untuk barokahnya habaib, barokahnya ki minimal kamu punya mahabbah. Ini adnal mahabbah tadi, paham? Kamu adnal mahabbah tadi. Misalnya kalau nggak bisa ngasih, nggak bisa ngaturi ya takut syarrokan. Sementing sikap buruk kamu tidak punya efek ke orang lain. Makanya di semua hadis gitu. Kalau kamu tidak bisa berbuat falyaqul khairan ya Allah. Ya gitu maturun biar diimbangin tidak kebetulan. Ya. Berbulan estan yang istighosah kan dia untuk pahala. Dapat ya. Betul, karena dia mendingan di situ lah. Anak dagangan yang nggon prostitusi ayo malah. Senabe zino seger dadi ra seger kok ora ngombe. Ya tetap artinya tetap itulah, tetap ada yang diuntungkan kan, enak aja. Lu ya kan? Dulu itu contoh fikih hanya gini ya tuh. Kayak jual berjam untuk orang yang mau begal. Nah sekarang contohnya ya sama. Misalnya ada nyun sewu, ada perempuan nakal atau ada bajingan yang koordinasi sama temannya. Kan nggak bisa karena pulsanya habis. Terus kamu jual pulsa. Yang andai kan saat itu pulsanya habis, dia tidak bisa menghubungi teman kencannya atau teman begalnya. Kalau dulu kan ulama dulu contohnya kan yang mayu adila maksiatin maksiat contohnya kan KBI sila ila kuto itorik. Kalau sekarang contohnya bisa macam-macam. Pulsa sama. Jual makanan juga gitu. Tempat-tempat nakal itu andai kan tidak di sekeliling yang mengenakkan, ada makanan, ada ngopi. Misalnya ada itu nyatok tapi nggak ada yang lain kan, nggak enak. Artinya semua yang di situ ya entah berapa kadarnya berkontribusi. Nah, tempat itu juga sama. Dia nyatok, yang mungkin itu juga top. Boleh makanan nggak ada. Kalau orang mau beli ropi ya nggak. Orang petekon, mau nak kelaparan. Jadi meskipun itu perangkat yang tidak istighosa tetap dapat. Masuk wa ayat al-qubihi. Ya, mamanya ta'ala. Ini Madura semua ini. Ini kalau ditanya di Mekah, kamu orang mana Indonesia? Enggak, Madura. Kalau kenalan di Jakarta, Jawa Timur, enggak. Memang gitu ya kalau misalnya kamu di Jakarta tanya, orang Jawa Timur, jawabnya apa? Iya. Madura. Dekatnya Surabaya. Susahnya apa sih? Gak kulino ya? Gak biasa. Gak biasa ya? Biasa. Identitas itu. Jadi kalau kabar gembira Gus. Iya, matur nuwun Rawe. Ya tamu Pak Setiawan sama Mas Benjamin. Saya itu yang tambah jadwal itu. Jom, iskokone gak apa? Pak jenengan bertemu dari Dek siapa? Air sawah. Ini belum matur nuwun. Iya sama. Mau foto. Oh ya monggo. Sini aja alami yang dari sana. Hayyul hadi